Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zidni Alfdi Marhaini. Di sini saya akan menyampaikan tentang gerakan dan pemikiran Islam yang ada di Indonesia, yaitu gerakan Nahdlatul Ulama. Hal pertama yang akan kita bahas mengenai latar belakang dan sejarah dari gerakan Nahdlatul Ulama. Indonesia merupakan salah satu negara dengan mayoritas penduduknya beragama Islam atau mayoritas Muslim. Dan Islam yang ada di Indonesia ini memiliki karakteristik yang unik dan memiliki ciri khas tersendiri, baik dari segi ibadah, cara ibadah, serta segala aspek keislaman yang ada di kehidupan masyarakatnya. Begitu juga dengan gerakan Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama memiliki kekhasan tersendiri dibandingkan dengan gerakan lain. Terbukti dengan adanya dua gerakan yang menjadi ciri khas dari gerakan tersebut. Yang pertama yaitu gerakan keislaman dipadupadankan dengan keberagaman atau kebudayaan yang ada di Indonesia. Hal yang melatar belakangi hal tersebut adalah karena masyarakat Indonesia lebih dahulu mengenal agama dan tradisi Hindu dan Buddha dibandingkan dengan agama Islam. Gerakan yang kedua yaitu gerakan keislaman dengan nasionalisme. Hal yang melatar belakangi gerakan tersebut karena Nahdlatul Ulama itu lahir pada tanggal 31 Januari 1926 di mana masyarakat Indonesia masih mengalami penjajahan. Dan hal yang kedua yang akan kita bahas dan merupakan suatu isi atau inti pembahasan mengenai gerakan Nahdlatul Ulama. Yang pertama yaitu gerakan keislaman dipadupadankan dengan dan keberagaman yang ada di Indonesia. Wujud dari gerakan tersebut yaitu yang pertama melalui metode dakwah. Nahdlatul Ulama memiliki metode dakwah yang berbeda dibandingkan dengan gerakan lain, yaitu metode dakwah kultural. Dakwah kultural merupakan metode dakwah secara halus dan mudah dipahami atau mudah diterima oleh masyarakat, yaitu dengan cara menanamkan nilai-nilai keislaman yang ada di setiap sendi kehidupan masyarakatnya. Metode dakwah ini merupakan dampak dari subkulturalis keislaman di Indonesia, yaitu adanya hubungan baik antara ulama dengan santri melalui pendidikan pesantren dan santri dengan masyarakat apabila santri itu kembali ke daerahnya masing-masing. Yang kedua, Nahdlatul Ulama menganggap bahwa tradisi di Indonesia itu bukan merupakan suatu tradisi yang buruk, kuno, dan tidak ada relevansinya pada perkembangan zaman. Justru tradisi tersebut dapat memotivasi atau mendorong adanya modernisme Islam. Tentu saja dengan cara teliti dan jangan sampai tradisi itu bertolak belakang dengan syariat-syariat yang ada di agama Islam. Hal yang ketiga adalah mempunyai pemikiran Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam bermadzhab memahami Al-Quran dan hadis. Tiga pemikiran tersebut yaitu yang pertama, mengikuti paham Al-Asy'ari dan Al-Maturidi dalam bertauhid, yaitu mengisahkan Allah dan mengikuti Muhammad sebagai utusannya, atau mengakui Muhammad sebagai utusannya. Yang kedua, mengikuti salah satu madhab 4, yaitu Hanafi, Maliki, Hambali, dan Syafi'i dalam bidang fikih. Yang ketiga, mengikuti cara yang ditetapkan Al-Junaid Al-Baghdadi dalam bertarekat atau bertasawuf. Dan gerakan yang kedua dan menjadi ciri khas dari Nahdlatul Ulama yaitu gerakan keislaman dan nasionalisme. Hal ini dapat diwujudkan dari yang pertama pada setelah latar belakang yang saya sampaikan tadi,
bahwa Nahdlatul Ulama itu lahir pada masa sebelum kemerdekaan, maka hal pertama yang diwujudkan yaitu mempunyai pemikiran bahwa kolonialisme dan keterbelakangan itu merupakan suatu yang harus diperangi. Yang kedua, yaitu melakukan perlawanan masif terhadap penjajah, baik secara langsung ataupun tidak langsung. Yang ketiga adalah menjadikan Nahdlatul Ulama sebagai wadah pengumpulan bagi para ulama. Hal ini dapat kita lihat dari gerak Nahdlatul Ulama itu sendiri, yang berarti kebangkitan para ulama. Yang keempat yaitu mengganti gerakan yang spontanitas menjadi gerakan revolusioner, di mana gerakan ini meyakini bahwa doa dan witir dapat menjadi sugesti kekuatan untuk melawan penjajah. Dan yang kelima yaitu Indonesia pada saat itu, pada pasca kemerdekaan itu masih mempunyai atau masih ada penjajah yang ingin merebut kemerdekaan itu kembali. Maka pada tanggal 22 Oktober tahun 1945, Nahdlatul Ulama mengeluarkan revolusi jihad, yaitu Hubul Waton Minal Iman. Hal terakhir yaitu Nahdlatul Ulama diperhitungkan cara pemikirannya baik dari pemerintahan maupun politik, dan wujudnya itu dapat kita lihat ada salah satu tokoh Nahdlatul Ulama yaitu Kiai Haji Abdurrahman Wahid dijadikan sebagai presiden pada periode keempat, atau Kiai Haji Abdurrahman Wahid itu sebagai presiden keempat. Demikian presentasi dari saya. Ada kurangnya mohon maaf. Untuk teman-teman yang belum paham bisa dibaca lagi di makalah. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Don Ahmad. Di sini saya akan menjelaskan materi yang saya dapat, yaitu Tarekat Qadiriyah Naqsyabandiyah. Tarekat Qadiriyah Naqsyabandiyah adalah perpaduan dari buah tarekat besar, yaitu Tarekat Qadiriyah dan Tarekat Naqsyabandiyah. Pendiri tarekat baru ini adalah seorang syekh sufi besar yang saat itu menjadi imam Masjid Al-Haram di Mekah Al-Mukarramah. Beliau bernama Syekh Ahmad Khatib Ibnu Abdul Ghaffar Al-Sambasi Al-Jawi. Beliau wafat pada tahun 1878 Masehi. Dia adalah ulama besar Nusantara yang tinggal sampai akhir hayatnya di Mekah. Syekh Ahmad Khatib adalah mursyid Thariqah Qadiriyah. Kesolehan sosial merupakan aplikasi dari muamalah seseorang yang menjadi salah satu barometer bagi tingkat kesolehan ritual seseorang. Tarekat Qadiriyah Naqsyabandiyah atau disingkat TQN merupakan lembaga sosial keagamaan yang juga mempunyai andil dalam mewujudkan program kesolehan sosial minimal bagi kelompoknya. Dalam hal ini, TQN atau Tarekat Qadiriyah Naqsyabandiyah bersinergi melakukan kedua kesolehan baik ritual maupun sosial demi mencapai khairu ummah yang diidamkan. Tarekat di sini yang berarti jalan atau petunjuk dalam melakukan sesuatu ibadah sesuai dengan ajaran yang ditentukan dan dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan dikerjakan oleh sahabat dan tabiin turun temurun sampai kepada guru-guru, sambung menyambung dan rantai merantai. Guru-guru yang memberikan petunjuk dan pemimpin ini dinamakan mursyid, yang mengajar dan memimpin muridnya sesudah mendapat ijazah dari gurunya pula sebagaimana tersebut dalam silsilahnya. Tarekat Qadiriyah merupakan satu di antara macam-macam ajaran tarekat dalam agama Islam. Tarekat ini didirikan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani. Beliau seorang alim dan zahid. Pada mulanya beliau seorang ahli fikih.
yang terkenal dalam mazhab Hambali. Kemudian sesudah beralih kegemarannya kepada ilmu tarekat dan hakikat, menunjukkan keramat dan tanda-tanda yang berlainan dengan kebiasaan sehari-hari. Pemuka sekaligus pendiri tarekat ini adalah Syed Muhammad Muhyiddin Abdul Qadir Jailani yang wafat pada tahun 1266 Masehi. Di usia 90 tahun, tarekat Qadiriyah tidak dinamai oleh Syekh Abdul Qadir Jailani, namun oleh murid sekaligus mursyid di bawahnya, yaitu Syekh Abdul Aziz. Tarekat ini dikenal dengan metode zikir yang disebut zikir jahar, diucapkan dengan suara keras. Tarekat Naqsyabandiyah didirikan oleh Muhammad bin Bahauddin Al-Uwaisi Al-Bukhari pada tahun 717 Hijriah sampai 791 Hijriah. Dari Bukhara dari dulu bagian dari Uni Soviet. Naqsyabandiyah berasal dari kata Naqsyaban yang berarti lukisan atau penjagaan bentuk kebahagiaan hati. Tarekat ini diberi nama Naqsyabandiyah karena Syekh Bahauddin dalam memberikan lukisan kehidupan gaib. Perkembangan dan penyebaran tarekat Qadiriyah Naqsyabandiyah di Indonesia terdapat 5 pondok pesantren di Jawa yang sekarang menjadi pusat penyebaran TQN di Indonesia, yaitu pesantren Pegentongan di Bogor, Jawa Barat, pesantren Suralaya di Tasikmalaya, Jawa Barat, pesantren Meranggen di Semarang, Jawa Tengah, pesantren Rejoso di Jombang, Jawa Timur, dan pesantren Tebu Ireng di Jombang, Jawa Timur. Ajaran-ajaran tasawuf dari sudut pandang praktik tarekat Qadiriyah Wasan Naqsyabandiyah diantaranya adalah zikir, talqin, dan baiat. Lataif dan amalan tarekat Qadiriyah Naqsyabandiyah lainnya seperti latihan wajib rohani sehari-hari, zikirullah sehari-hari, kataman, manakiban, dan kalwah, praktik penyendirian. Dari hasil penelitian tentang pemikiran tasawufnya, ditemukan bahwa pemikiran tasawuf tidak terlalu jauh berbeda dengan para pendahulunya dalam rangkaian struktural tarekat Qadiriyah Naqsyabandiyah. Hal ini ditandai dengan berbagai penjelasannya tentang maqamat dan ahwal, yang senantiasa mengikuti apa yang telah disampaikan oleh para ulama Sufiyah seperti Al-Ghazali, Al-Tusi, Al-Sakandari, dan lain-lain. Ini menunjukkan bahwa pemikiran tasawufnya bercorak Sunni. Amalan tarekat itu umumnya bertujuan untuk tazkiyat al-nafsi atau penyucian jiwa. Di antaranya adalah zikir, yaitu mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan membaca kalimat-kalimat thayyibah, baiat, yaitu janji seorang murid tarekat kepada musyrid atau guru untuk menjalankan amalan-amalan dalam tarekat. Rabitah, yaitu mengingat mursyid atau prosesi pembaiatan ketika zikir. Mukarobah atau kontemplasi, yaitu duduk tafakur, mengheningkan cipta dengan penuh kesungguhan hati, seolah-olah berhadapan dengan Allah. Dan manakiban, yaitu membaca silsilah Abdul Qadir Jailani secara berjamaah dan dilakukan. Karena ajaran zikir dalam tarekat ini selain bernilai ukhrawi, juga bermanfaat untuk menghindari diri dari merebaknya berbagai macam gejala penyakit psikosomatik yang banyak menimpa masyarakat modern. Maka zikir juga berfungsi sebagai metode psikoterapi. Ya, cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Lillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khalidul Rahman. Kita akan membahas tentang jamak tabligh. Ya, gerakan ini didirikan pada tahun 1927 oleh Syekh Muhammad Ilyas di Mewat, India, sesuai dengan ajaran dan praktik yang terjadi di Masjid Nabawi dan Ashabul Sufah Tabligh. Tujuan utama adalah reformasi spiritual Islam dengan menjaga umat Islam di seluruh spektrum sosial dan ekonomi, dan bekerja di tingkat akar rumput. Intinya mereka adalah akar rumput di hati-hati manusia.
untuk membawa mereka sejalan dengan pemahaman kelompok tentang Islam. Ajaran tabligh Jamaah Tabligh ini memiliki 6 prinsip utama. Yang pertama adalah deklarasi iman, kalimat deklarasi iman, asyhadu alla ilaha illallah atau lainnya, sholat atau doa, zikir, dan pengetahuan, penghargaan muslim, dan ketulusan niat. Jamaah Tabligh percaya bahwa umat Islam berada dalam keadaan jihad spiritual yang konstan, dalam arti berperang melawan kejahatan. Senjata pilihan mereka adalah dakwah. Itu tugas utama mereka adalah dakwah, dimenangkan atau hilang dan mati manusia. Ya, Syekh Muhammad Ilyas bin Muhammad Ismail bermazhab Hanafi. Ini jelas kan? Bermazhab Hanafi. Syekh Ilyas dilahirkan di Kandala, sebuah desa Hanapur, India, 1303 sampai 1364 Hijriah. Syekh Ilyas sebelumnya seorang pemimpin militer di Pakistan yang belajar ilmu agama. Dan dia juga belajar di Fakultas Syariah selesai pada tahun 1994 Hijriah. Nah, pemikiran dasar Jamaah Tabligh. Sekarang masuk pemikiran dasar Jamaah Tabligh. Sebelumnya itu, kenapa Jamaah Tabligh ini bisa dibuat? Karena Syekh Muhammad Ilyas melihat bahwasanya di India ini sendiri atau di Pakistan, kalau kita ingin membuat majelis ilmu, dan ketika orang-orang Hindu itu tahu, akan diusir. Maka bahwasanya itu bagaimana cara kita bisa dengan lebih enak dan empat mata mungkin dari hati ke hati, yaitu dengan rumah ke rumah, dengan sistem huruj. Nah, pemikiran dasar Jamaah Tabligh ini yang paradoks dengan organisasi lain adalah satu, menurut Jamaah Tabligh pada saat ini pintu istihad telah ditutup. Karena apa? Selama syarat-syarat istihad yang dikemukakan oleh ulama salaf sudah tidak ada lagi di kalangan umat muslim saat ini. Yang kedua adalah pendekatan dakwah dan ibadah yang digunakan adalah dengan cara tasawuf. Kita pernah membahas tasawuf di bukunya pendiri Nahdlatul Ulama, sudah ada. Nah, mereka yakin bahwasanya tasawuf adalah cara untuk mewujudkan hubungan dengan Allah, dengan kita, hambanya, dan nanti akan mendapatkan kelezatan iman. Yang ketiga adalah Jamaah Tabligh tidak memandang perlu nahi mungkar. Karena apa? Menurut mereka fase ini sekarang kondusif bagi mereka masuknya kaum muslimin ke dalam jamaah mereka. Jadi dia, menurut mereka tidak perlu yang namanya nahi mungkar. Yang keempat adalah Jamaah Tabligh memisahkan antara agama dengan politik, yang mana setiap anggotanya tidak diperkenankan memasuki ke wilayah perpolitikan, dan terjun di dunia politik pun tidak boleh. Yang mereka beranggapan bahwa politik praktis hanya akan membawa kepada perpecahan saja. Nah, setelah itu adalah mereka ada sistem huruj yang terkenal. Sistem huruj ini landasan dasarnya ada di surat Al-Imran ayat 103 sampai Al-Imran dan Al-Imran 110 kalau nggak salah. Ya, konsep huruj dalam aplikasinya terdiri dari 3, yaitu 3 hari dalam 1 bulan, yang kedua 40 hari dalam 1 tahun, yang terakhir adalah 4 bulan dalam seumur hidup sekali saja. Namun kalau kita sudah menjadi anggota Jamaah Tabligh, setiap harinya kita harus berdakwah minimal 2,5 jam sehari. Nah, pengikut Jamaah Tabligh di dunia ini kurang lebih sudah ada 215 negara di dunia yang sudah terjamah oleh Jamaah Tabligh. Jamaah Tabligh di Indonesia ini memiliki tingkatan kalangan keanggotaan yang mulai dari pedagang, pengusaha, artis, bahkan pemimpin pondok pun ada. Kalau markasnya sendiri di Indonesia berada di Jakarta Pusat, di Jalan Hayam Wuruk, Jakarta Pusat, di Masjid Kebon Curug yang sekarang terindikasi oleh corona katanya. Dan di masjid ini atau di tempat-tempat lainnya, kalau kita yang memasuki Jamaah Tabligh, kita akan dimasukkan ke ini suatu halakoh.
Halaqah ini terdiri dari 5-10 mutawabi dan 1 murabi yang akan diajari tentang sistem keimanan, fikih Islam, dan tasawuf tentunya. Nah, kapan? Ini yang mungkin sulit dijawab. Kapan pertama kalinya jamaah tabligh masuk ke Indonesia? Ini sulit dijawab karena apa? Karena di India ini sendiri kan ada namanya sistem khuruj yang 40 hari sampai 4 bulan. Nah, itu ada beberapa orang yang sudah masuk lebih dulu, dan itu bisa dianggap pertama kali masuk Indonesia. Namun kalau acara besar yang terakhir dan waktu itu paling dekat dilaksanakan adalah 2004 di Temboro, di Pondok Al-Fatah, Kecamatan Keras Magetan. Acara ini dihadiri oleh sekitar 20.000 orang. Jadi acara ini bercakup Asia Tenggara, cukup luas. Kalau untuk organisasi yang mungkin baru saja terbentuk, ini adalah suatu gerakan yang sangat cepat sekali. Kurang dari 2 dekade sudah bisa mengadakan acara yang sangat besar, dihadiri oleh 20.000 orang. Jamaah tabligh ini sendiri mungkin perannya sangat besar di Indonesia. Ya, cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Faria Arifah dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang gerakan Muhammadiyah. Muhammadiyah adalah organisasi Islam yang didirikan oleh Kyai Haji Ahmad Dahlan pada 8 Zulhijjah atau 1330 Hijriah atau bertepatan pada tanggal 18 November 1912 Masehi di kota Yogyakarta. Muhammadiyah adalah organisasi gerakan dakwah Islam, amar ma'ruf nahi mungkar, dan tajdid, berakidah Islam dan bersumber pada Al-Quran dan Sunnah. Pemberian nama Muhammadiyah oleh Kyai Haji Ahmad Dahlan berisi sebuah harapan, dan diharapkan semua warga Muhammadiyah dapat mengikuti Nabi Muhammad SAW dalam segala perilaku dan tindakannya. Sedangkan organisasi ini merupakan wadah, sarana, dan alat dalam usaha melancarkan kegiatan-kegiatan sesuai dengan tujuan. Hal ini dijelaskan oleh Kyai Haji Ahmad Dahlan dalam wasiatnya yang terkenal kepada organisasi yang berisi hidup-hiduplah Muhammadiyah dan tidak mencari penghidupan dalam Muhammadiyah. Artinya, ideologi dalam organisasi Muhammadiyah yang beramar ma'ruf nahi mungkar harus murni dilakukan. Selanjutnya, sebelum pemikiran-pemikiran mengenai Muhammadiyah muncul, awal mula dimulai sejak Kyai Haji Ahmad Dahlan saat masih sangat muda. Pada usia 15 tahun, Kyai Haji Ahmad Dahlan pergi haji dan tinggal di Mekah selama 5 tahun. Pada saat itu, beliau mulai berinteraksi dengan pemikiran-pemikiran mengenai pembaharuan dalam Islam. Pada 1888, setelah kembali dari Mekah, beliau membuka kelas belajar dan membangun pondok untuk menampung murid yang ingin ilmu seperti falak, tauhid, dan tafsir. Selain itu, beliau juga intensif melakukan komunikasi dan interaksi dengan berbagai kalangan ulama, kalangan intelektual, dan kalangan pergerakan, yakni Budi Utomo dan Jamiat Khair. Pada 1903, beliau kembali ke Mekah dan menetap di sana selama 2 tahun. Pada masa ini, beliau sempat berguru dengan Syekh Ahmad Khatib dan juga guru dari pendiri NU, yakni Hasyim Asy'ari. Pada tahun 1912, beliau kembali lagi ke kampung halamannya, yakni Kauman Yogyakarta, dan mendirikan Muhammadiyah. Kyai Haji Ahmad Dahlan yang menimba ilmu agama Islam secara tradisional, kemudian bermukim 2 kali sambil beribadah haji di Mekah yang kala itu tengah berada dalam puncak suasana paham Wahabiyah yang kuat dan tidak mengajak pendidikan modern barat, justru tampil sebagai pembaru atau mujadid dengan gagasan-gagasan cemerlangnya yang melampaui batas pendidikan dan pengalaman hidup yang dilaluinya. Gagasan dan langkah pembaruannya ditunjukkan oleh sejumlah terobosan, yakni meluruskan arah kiblat, salat di hari raya di tanah lapangan, cara memahamkan Islam yang bersifat tajdid, serta gagasan orisinil tentang pemahaman dan implementasi surat Al-Ma'un.
Pemikiran dan langkah Kiai Haji Ahmad Dahlan terlihat sederhana diukur dari sudut pandang saat ini, tetapi secara substansi dan dalam konteks zaman kala itu merupakan suatu terobosan yang sangat luar biasa. Kiai Haji Ahmad Dahlan sering disebut sebagai man of action, manusia amal, karena demikian menonjol dan kuatnya melahirkan pembaruan di bidang amal. Pemikiran Kiai Haji Ahmad Dahlan bertumpu pada tajdid atau pembaharuan. Karena itu, tokoh dari Kauman Yogyakarta ini dimasukkan dalam barisan pembaru atau mujadid. Sebagai organisasi Islam dengan basis sosial keagamaan yang didasarkan pada Al-Quran dan Sunnah, Muhammadiyah memiliki karakteristik sendiri sehingga mampu bertahan lama. Muhammadiyah memiliki cita-cita mensejahterakan masyarakat yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala, aman, damai, dan makmur yang diyakini dengan keadilan, kejujuran, persaudaraan, gotong royong, dan tolong-menolong yang berpedoman pada hukum Allah, terlepas dari adanya hawa nafsu syaitan dan hewani. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan yang berjudul Persatuan Islam atau Persis. Saya akan membahas sejarah berdirinya, pemikirannya, dan kegiatannya. Yang pertama adalah sejarahnya. Persis adalah sebuah organisasi Islam di Indonesia yang didirikan pada tanggal 12 September 1923 di Bandung oleh sekelompok Islam yang berminat dalam pendidikan dan aktivitas keagamaan yang dipimpin oleh Haji Zamzam dan Haji Muhammad Yunus. Persis didirikan dengan tujuan untuk memberikan pemahaman Islam yang sesuai dengan aslinya yang dibawa oleh Rasulullah SAW dan memberikan pandangan berbeda dari pemahaman Islam tradisional yang dianggap sudah tidak orisinil karena bercampur dengan budaya lokal dan tidak mau menggali Islam lebih dalam dengan membuka kitab-kitab hadis yang sahih. Oleh karena itu, lewat para ulamanya seperti Ahmad Hasan, Persis mengenalkan Islam yang hanya bersumber dari Al-Quran dan hadis. Sedangkan organisasi Persis telah tersebar di banyak provinsi seperti Jawa Barat, Riau, dan Gorontalo. Ide pendiri organisasi ini berasal dari pertemuan yang bersifat kenduri yang diadakan secara berkala di rumah salah seorang anggota kelompok yang berasal dari Sumatera yang sudah lama tinggal di Bandung. Mereka adalah keturunan dari 3 keluarga yang pindah dari Palembang dalam abad ke-18. Topik pembicaraan dalam kenduri itu bermacam-macam seperti masalah-masalah agama dan masalah komunis yang memecah syarikat Islam yang begitu kuat. Haji Zamzam dan Muhammad Yunus merupakan tokoh yang sangat berperan dalam pendirian organisasi Islam ini. Perhatian Persis yang utama adalah bagaimana menyebarkan cita-cita dan pemikirannya. Ini dilakukan dengan mengadakan pertemuan umum, tablik, khutbah-khutbah, kelompok-kelompok, dan menyebarkan atau menerbitkan pamflet-pamflet majalah dan kitab-kitab. Dalam kegiatan ini, Persis beruntung memperoleh dukungan dari 2 orang tokoh yang penting, yaitu Ahmad Hasan yang dianggap sebagai guru Persis yang utama pada masa sebelum perang, dan Muhammad Natsir yang pada waktu itu yang merupakan seorang anak muda yang sedang berkembang dan yang tampaknya bertindak sebagai juru bicara dari organisasi tersebut. Ahmad Hasan dilahirkan di Singapura pada tahun 1847. Ia adalah seorang dari keluarga yang bercampur dari Indonesia dan India. Dari tahun 1910 sampai tahun 1921, Hasan melakukan berbagai pekerjaan seperti menjadi guru, menjadi pedagang tekstil, menjadi agen distribusi es, dan juru tulis di kantor jemaah haji. Tak berapa lama kemudian, Hasan mengunjungi Bandung untuk mempelajari cara menenun pada suatu lembaga tekstil pemerintah di Bandung. Di Bandung ia tinggal bersama Haji Muhammad Yunus, salah seorang pendiri Persis. Dan Muhammad Natsir dilahirkan di Alahan Panjang, Sumatera Barat pada tanggal 17 Juli 1908. Ia adalah seorang anak pegawai pemerintah.
Muhammad Nasr tertarik dengan organisasi Persis ini diawali pada waktu ia mengikuti sholat Jumat yang diadakan oleh organisasi Persis, sehingga dia memiliki hubungan yang erat dengan para tokoh-tokoh Persis. Ketika ia bergabung dengan Persis, ia memiliki kesempatan untuk mengeluarkan ide-ide dan pemikirannya lewat sebuah majalah yang bernama Pembela Islam. Yang kedua, saya akan membahas tentang pemikiran. Pemikiran Ahmad Hasan menduduki tempat tersendiri. Ia dikenal sebagai pelopor dalam pembaruan hukum Islam di Indonesia, sekaligus ideolog gerakan Persis. Setidaknya, bagi Nasir, Ahmad Hasan menarik lantaran keluasan ilmunya dalam bidang keislaman dan pokok-pokok pikirannya dalam politik. Tokoh satu ini terkenal dengan tradisi jadal atau debatnya. Ia secara rutin diundang oleh Majelis Fatwa, Patarijih Al-Irsyad, dan Majelis Tarjih Muhammadiyah untuk mendiskusikan persoalan keagamaan. Pada waktu kemudian, dalam konteks gerakannya, Persis bergerak dalam bidang dakwah, pendidikan, dan sosial kemasyarakatan. Lalu yang ketiga adalah kegiatan pendidikan Persis. Sebuah kegiatan lain yang penting dalam rangka kegiatan pendidikan Persis ini adalah Lembaga Pendidikan Islam, sebuah proyek yang dilancarkan oleh Nasir yang terdiri dari beberapa buah sekolah, seperti taman kanak-kanak, sekolah muda, dan sebuah sekolah guru. Di samping pendidikan Islam, Persis juga mendirikan sebuah pesantren yang bernama Pesantren Persis di Bandung pada bulan Maret 1936 untuk membentuk kader-kader yang mempunyai keinginan untuk menyebarkan agama. Usaha ini terutama merupakan inisiatif Hasan dan juga mempunyai sifat eksperimen. Mungkin itu saja. Syukran. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sore semuanya. Nama saya Gali. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan soal gerakan Islam di Indonesia, khususnya untuk gerakan Salafi ya. Saya dapat gerakan Salafi di Indonesia. Jadi gimana? Oke, pertama itu adalah sejarah. Jadi sejarah awalnya itu pertama kali di prasangkai bahwa Salaf ini datang dari ulama Wali Songo, yaitu Syekh Maulana Malik Ibrahim. Itu prasangkanya awalnya, karena Syekh Maulana Malik Ibrahim ini memiliki manhaj salaf dan pokoknya dia cara belajarnya kayak orang salaf. Cuma karena di Wali Songo itu sendiri cara dakwanya itu dengan meleburkan sinkretisme yang kuat dan juga meleburkan budaya yang kuat, sedangkan salaf itu tidak seperti itu cara dakwahnya, maka pernyataan tersebut tidak valid ya. Jadi yang paling kuat adalah pernyataan bahwa Salafi pertama kali datang itu pas zaman Tuanku Imam Bonjol dan bersama gerakan pembaruan di Sumatera Barat. Jadi awalnya itu adalah awalnya sebelum Imam Bonjol itu kan ada Haji Miskin, Haji Abdul Rahman, dan Haji Muhammad Arif itu ke haji. Dia pergi ke Saudi Arabia untuk belajar, dan pas pulang itu kan Imam Bonjol belajar kepada mereka. Jadi ya manhajnya salaf gitu, dan mereka memang untuk karena di Sumatera Barat itu udah banyak penyimpangan dan sudah banyak tindakan-tindakan yang merujuk ke syirik. Jadi maka Tuanku Imam Bonjol dan yang lain-lainnya itu menyempurnakan atau memurnikan kembali ajaran Islam seperti itu. Dan pada reformasi sekarang ini dakwah Salafi mengalami kemajuan yang sangat pesat. Mereka bergerak lebih leluasa dengan mendirikan yayasan-yayasan yang bermanhaj salaf. Pada zaman Orde Baru ini sangat diapain oleh LIPIA ya, Lembaga Ilmu Pengetahuan Islam. Jadi ini kayak lembaga ilmu pengetahuan Islam dalam bahasa Arab. Jadi kayak
Itu Lipia itu dari Saudi Arabia lembaganya yang berbasis pada Indonesia. Jadi sekarang itu dari era reformasi sampai sekarang salaf itu dipegang kuat, basisnya itu di Libya. Adapun ulama-ulama baru era reformasi seperti Ustadz Yazid rahimahumullah, Abdul Yazid Abdul Qadir Jawas, Farid Okbah, Ainul Harits, Abu Bakar M. Al-Fari, Ja'far Umar Thalib. Itu adalah ulama-ulama salaf di Indonesia ya. Eh, jadi kita akan kembali ke latar belakang pemikiran. Latar belakang pemikirannya itu awalnya zaman Nabi SAW, Muhammad SAW, itu tidak ada yang pakai sebutan salaf, tapi melainkan ahli sunnah wal jamaah. Salaf itu baru digunakan pada zaman Ibnu Taimiyah, tapi itu pun tidak menjumuskan ke golongan atau ke atau ke kelompok-kelompok tertentu, cuma kayak ya manhaj saja gitu. Namun pada zaman Abdul Wahab Muhammad Ibnu Abdul Wahab itu mulai ada itu tahun 17 abad ke-18 itu kan mulai kesyirikan dan bid'ah itu mulai merajalela. Jadi ya Abdul Wahab ini sebagai salafiyah yang bermakna salaf, dia ingin memurnikan kembali itu ajarannya, sebenarnya seperti itu gitu. Cuma karena Abdul Wahab ini vokal dan dan sangat dikenal gitu, maka dikenal dengan Wahabi. Sebenarnya itu sama saja gitu dengan salaf gitu. Sebenarnya nggak ada Wahabi itu, cuma karena dia merujuk ke Abdul Wahab itu, Muhammad bin Abdul Wahab itu. Sebenarnya ya apa yang diajarkan itu sama saja gitu dengan prinsip-prinsipnya, dasar-dasarnya. Terus pemikirannya, salafi itu kan artinya salaf, artinya orang-orang terdahulu. Kalau pakai i dalam bahasa Arab itu kan penisbatan gitu ya. Jadi kayak salafi itu orang yang mengikuti penisbatan orang terdahulu, yaitu 3 generasi sahabat, yaitu ada sahabat, tabi'in dan tabi'in. Jadi 3 generasi ini yang dipercayai oleh orang-orang salafi sebagai dasar yang paling benar, karena itu dekat dengan sahabat. Jadi sebenarnya pemikiran salaf ini pemikirannya ya pemurnian terhadap Islam sebenarnya itu seperti apa gitu, penyucian kembali, kayak mereka itu kembali ke orang-orang terdahulu itu, ke Al-Quran dan As-Sunnah dengan yang lebih benar dan lebih sesuai dengan ajaran sunnah gitu. Sebenarnya itu sih pemikirannya. Dan ya kalau misalnya seperti kan mereka itu kayak back to Islam, back to sunnah gitu, kembali ke sunnah gitu, menawarkan Islam sebagai solusi. Kalau misalnya kayak HTI dan yang lain-lain itu kan lebih HTI yang terlalu fokus, itu mereka ke ranah politik ya. Kalau salaf ini pure murni untuk ranah dakwah, untuk dari secara horizontal ya, dari manusia untuk manusia, dakwah saja dia. Jadi sebenarnya nggak ada untuk membangun khalifah atau apapun, cuma pure untuk kembali ke ajaran sunnah, karena kan sudah banyak bid'ah, kayak hal yang baru atau banyak kemusyrikan. Nah, salafi ini, orang-orang salafi misinya tuh simple, kembali ke tauhid dan kembali ke ajaran yang sebenarnya. Sekian, terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nama saya Putri Amalia, NIM 194231112. Saya akan menjelaskan tentang ragam pemikiran dan gerakan Islam di Indonesia. Yang akan saya bahas yaitu tentang jaringan Islam liberal. Yang pertama yaitu sejarahnya. Jaringan Islam liberal adalah salah satu wadah yang menggerakkan tata nilai pemikiran keagamaan yang menekankan pada pemahaman Islam yang terbuka, toleransi, inklusif, dan kontekstual. Di Indonesia, penyebaran Islam liberal telah berlangsung sejak awal 70-an dan hingga sejak tahun 2001. Sejumlah aktivis dan intelektual muda Islam mulai melakukan penyebaran gagasan Islam liberal secara lebih terorganisir. Pada masa reformasi 1998, perubahan pemikiran dilakukan oleh kelompok yang awalnya termasuk ke dalam golongan tradisionalis atau kelompok yang akrab dengan tradisi pesantren yang kemudian memahami pemikiran barat kontemporer seperti filsafat, sosiologi, politik, dan sastra. Dari kelompok tersebut muncullah nama-nama seperti Nurkolis Majid, Abdurrahman Wahid, Johan Effendi, dan Ahmad Wahid. Mereka merefleksi kritis terhadap pemikiran Islam di Indonesia di era 70-an hingga 80-an. Masuk dan berkembangnya paham Islam liberal dapat dilihat dari para tokoh yang dianggap sebagai tokoh pra-Islam liberal, seperti Nurkolis Majid yang pernah menempuh pendidikan dokternya di Chicago pada tahun 1984. Melihat fakta kemunculan kelompok-kelompok GSR dan aksi mereka menciptakan problem baru di Indonesia, sekelompok intelektual muda Muslim mendirikan JIL atau Jaringan Islam Liberal di awal 2001. JIL secara mendasar merupakan forum bebas para intelektual muda mendiskusikan ide-ide liberalisme Islam. Dalam konteks ini, JIL harus dipertimbangkan sebagai kebangkitan generasi baru intelektual Muslim yang berhubungan dengan pemikiran pembaruan Islam dengan kade pasca 70-an. Sebenarnya mereka adalah kelanjutan kelompok-kelompok liberal yang dikenalkan para intelektual dan aktivis terkemuka Muslim sejak awal 60-an hingga 70-an. Tahun 60-an sebenarnya telah ada limited group di Yogyakarta yang menggelar diskusi teologi Islam melalui pendekatan liberal. JIL didirikan untuk mengakomodasi kecenderungan Islam liberal yang berkembang di Indonesia sejak 20 tahun terakhir. Walaupun JIL resmi berdiri pada 8 Maret 2001, sejarah jaringan ini jauh sebelum tanggal tersebut. Ada upaya panjang untuk membangun jaringan ini, termasuk adanya beberapa kelompok diskusi yang diselenggarakan oleh para intelektual muda Islam di YIN Jakarta dan Universitas Paramadina. Reputasi JIL meningkat terutama disebabkan program Islam dan masyarakat sipil yang diselenggarakan oleh komunitas teater Utan Kayu. Jaringan Islam liberal menjadi lebih dikenal secara nasional setelah Ulil Absyar Abdallah menulis sebuah artikel di koran pada 18 November 2002, tepatnya di koran harian, yang sangat kontroversial. Artikel tersebut berjudul "Menyegarkan Kembali Pemahaman Islam". Tidak sedikit yang memandang bahwa aktivitas pembaruan pemikiran yang dilakukan oleh JIL merupakan sebuah penyimpangan dalam Islam. Maka, menurut sebagian golongan, pembaruan pemikiran yang dilakukan oleh JIL tidak bisa disebut pembaruan karena tidak sesuai dengan gagasan-gagasan digulirkan oleh JIL dianggap tidak sesuai dengan norma-norma Islam. Namun di sisi lain juga ada kelompok yang mengapresiasi atau memberikan simpati terhadap pemikiran-pemikiran JIL. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang latar belakang pemikiran JIL. Yang pertama kita harus tahu apa itu liberal. Liberal artinya bebas, tidak tekstual, toleran, berpikir terbuka, terutama berkaitan dengan masalah-masalah agama dan politik. Liberal juga dapat diartikan seseorang yang toleran dalam masalah-masalah agama dan politik. Kata Islam disandingkan dengan kata liberal, maksudnya Islam yang bebas, yang tidak harus memahami ajaran Islam secara tekstual. Islam yang toleran terhadap non-Islam, Islam yang berpola pikir terbuka dan luas mengikuti perkembangan zaman, Islam tidak mau disusahkan dengan tradisi ortodoks. Islam liberal
mulai muncul pada abad ke-18 saat kerajaan Turki Utsmani tengah berada di gerbang keruntuhan. Pada saat itu, tampillah para ulama untuk melakukan gerakan pemurnian kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Pada masa ini, muncullah cikal bakal Islam liberal awal, melalui Syah Waliullah di India pada tahun 1703 sampai 1762. Menurutnya, Islam harus mengikuti adat suatu tempat sesuai dengan kebutuhan penduduknya. Hal ini juga terjadi di kalangan Syiah Iran pada tahun 1790 yang mulai berani mendobrak pintu ijtihad dan membukanya lebar-lebar. Pada tahun 1801 sampai 1873 muncul Rifa'ah Al-Tatawi yang mulai memasukkan unsur-unsur Eropa dalam pemikiran Islam. Hampir bersamaan dengan Tahtawi, tepatnya tahun 1818 sampai 1889, di Rusia muncullah Syihabuddin Marjani dan Ahmad Makdun di Bukhara yang memasukkan mata pelajaran sekuler ke dalam kurikulum pendidikan Islam. Pengiriman Muslim ke Barat memasukkan unsur-unsur Eropa serta memasukkan mata pelajaran sekuler ke dalam kurikulum pendidikan Islam. Hal tersebut dapat dikatakan mempengaruhi pemikiran intelektual yang kemudian membentuk suatu pemikiran cikal bakal Islam liberal. Kata Islam liberal, kalangan Islam liberal berpendapat hak-hak perempuan yang seringkali mengalami ketidakadilan. Dalam hal ini, kalangan Islam liberal sangat mengecam ayat-ayat Al-Quran maupun hadis yang dinilai tidak menghargai kaum perempuan, karena menurut mereka, ayat-ayat Al-Quran dan hadis hanya ditafsirkan secara tekstual, sementara dalam pemikiran mereka, Islam harus disesuaikan dengan perkembangan zaman. Ada beberapa faktor yang melatari masuknya pemikiran Islam liberal ke Indonesia, seperti adanya kolonialisme dari Barat dan banyaknya para pelajar Indonesia menempuh pendidikan di luar negeri, khususnya Barat. Meskipun para intelektual tersebut banyak yang berasal dari Timur Tengah, namun pemikirannya banyak yang dianggap liberal karena telah menempuh atau mengenyam pendidikan di Barat. Kelahiran pemikiran Islam liberal ini merupakan bentuk pemberontakan dengan mengatasnamakan kebebasan berpikir. Dalam konteks politik, gerakan pemikiran liberal lahir sebagai bukti protes terhadap otoritas kekuasaan raja yang bersanding dengan kekuasaan agama. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang pemikiran. Kalau di Indonesia ada 6 pemikiran Islam di Indonesia. Yang pertama yaitu formalistik, merupakan tipologi pemikiran Islam yang mengutamakan dan meneguhkan ketaatan secara ketat pada format-format ajaran Islam. Nah, yang kedua, substansialistik. Pola pemikiran ini mengajukan argumen bahwa yang paling penting dari seseorang adalah aksentuasi substansi iman atau peribadatan, bukan hal-hal yang sifatnya simbolik, formalistik, dan ketaatan literal kepada wahyu Tuhan dalam keberagamaan. Yang ketiga itu transformalistik, sebuah pandangan pemikiran yang bertolak bahwa Islam yang utama adalah kemanusiaan. Oleh sebab itu, secara terus-menerus, umat Islam harus menjadi kekuatan yang dapat melakukan motivasi dan mentransformasi masyarakat dari berbagai aspeknya dalam skala teoritis maupun praksis. Yang keempat, totalistik, sebuah pola pemikiran yang mendasarkan bahwa Islam merupakan doktrin yang kafah atau total, mengandung wawasan dan nilai-nilai yang bersifat komplit dan langgeng yang meliputi seluruh aspek sosial, politik, ekonomi, segi-segi individu, kolektif maupun masyarakat. Menurutnya, tidak ada ruang kosong untuk menerima partikularistik dalam kemajemukan dengan dasar Islam. Yang kelima yaitu idealistik, sebuah pemikiran yang mengarah kepada Islam cita-cita atau ideal Islam sebagai dasar perjuangannya. Yang keenam, realistik. Pemikiran ini berusaha menempatkan antara Islam doktrin atau ajaran Islam sebagai ajaran substansialis dengan realitas sosial kultural yang ada dan terus berkembang sesuai dengan konteks masyarakatnya. Asy-Syafi'i Ma'arif membedakan corak pemikiran Islam menjadi 4, yaitu modernis,
dan diteruskan neomodernis, neotradisionalis, eksklusif Islam, dan modernis sekularis Muslim. Sedangkan M. Dawam Raharjo membedakan corak pemikiran Islam menjadi nasionalis Muslim, humanis, sosialis sekuler Muslim, dan modernis sekuler. Di dalam buku Islam Kemodernan dan Keindonesiaan, Nurcholish Madjid mengapresiasi konsep modernisasi ialah identik dengan rasionalisasi. Konsep tersebut bermuara pada liberalisasi pemikiran yang berupaya merombak pola pikir dan tata kerja lama yang tidak akliyah, menggantinya dengan pola pikir dan tata kerja baru yang akliyah. Manfaatnya adalah untuk memperoleh daya guna dan efisiensi yang maksimal. Hal itu dilakukan demi menciptakan iklim pemahaman keberagamaan yang lebih pluralis, harmonis, dan dinamis, guna membangun budaya ilmu yang ilmiah dan alamiah. Sekian dari saya. Salah dan jangan mohon maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.